Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12, kita ketemu lagi di materi yang berikutnya, masih dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, di sini ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 4 poin apa saja yang menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada rasa toleransi yang tinggi, yang ketiga kesadaran dalam hidup bermasyarakat, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itulah 4 poin faktor yang menjadi pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita masuk ke faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama yaitu heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua yaitu kurang kesadaran adanya gangguan dari luar. Yang ketiga ketimpangan dalam pembangunan, dan yang terakhir adalah kurangnya rasa toleransi. Itulah 4 poin atau 4 faktor yang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita bahas poin demi poin, satu persatu. Yang pertama kita bahas dari faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang pertama yaitu nasionalisme. Adapun pengertian nasionalisme sudah kita bahas di materi yang pertama. Namun di sini akan saya berikan contoh atau perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi dan mentaati hukum negara. Yang ketiga, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang berikutnya adalah melestarikan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, menggunakan produk dalam negeri. Itulah contoh atau perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah rasa toleransi yang tinggi. Adapun pengertian toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Di sini juga ada contohnya, yaitu yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua saling tolong menolong tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Tentunya di kelas kalian juga tidak semuanya sukunya sama, yaitu Sunda, pasti ada yang dari Jawa, Medan, dan lain-lain. Tetapi karena rasa toleransi yang tinggi yang dimiliki oleh kalian, makanya kalian sampai dengan saat ini masih akur dan rukun, walaupun berbeda golongan, ras, ataupun yang lainnya. Yang berikutnya adalah menghargai teman walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Masih yang terkait dari poin yang 2. Poin yang keempat, tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Masih ada hubungannya dengan poin 2 dan 3. Semuanya sama, tidak ada yang membedakan apakah beda agama, warna kulit, suku, dan lain-lain. Semuanya sama di sekolah. Masuk ke ketiga, yaitu kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hidup bermasyarakat, akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Di sini ada 2 contoh, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, di mana seluruh kampung-kampung di Indonesia akan melakukan pembenahan lingkungan masyarakatnya untuk menyambut hari kemerdekaan. Di sini contoh yang saya sampaikan, yang akan saya berikan, ada beberapa warga di sini saling bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Bisa kalian contoh, bisa kalian ikuti di kampung kalian masing-masing. Yang berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara itu berarti mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
Jadi kepentingan individu akan diabaikan untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Oke, itulah beberapa poin yang menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita masuk ke faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama tadi yaitu heterogen atau keberaneka-ragaman. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana memiliki beraneka ragam suku, agama, etnis atau budaya. Keberagaman tersebut bisa berdampak pada perpecahan serta memecah persatuan dan kesatuan. Ini akan menjadi penghambat atau yang menjadi kelemahan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, saling bermusuhan. Yang berikutnya adalah kurang kesadaran adanya gangguan dari luar. Anak-anak, mungkin kalian tidak menyadari bahwa pada saat ini kita sebenarnya ada dalam ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa saja sih ancaman-ancaman yang ada di dalam dan luar negeri? Yang saya bahas pertama yaitu ancaman dari luar negeri terlebih dahulu. Yang pertama agresi, yang kedua pelanggaran wilayah, yang ketiga spionase, yang keempat sabotase dari luar negeri, dan yang terakhir adalah aksi teror bersenjata. Itulah ancaman-ancaman yang terjadi pada negara Indonesia oleh yang dilakukan oleh luar negeri. Sekarang ancaman yang muncul, yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu sendiri atau ancaman dari dalam negeri. Yang pertama adalah pemberontakan bersenjata, yang kedua perang saudara, dan yang ketiga adalah sabotase dari dalam negeri. Oke anak-anak, ancaman dari dalam dan dari luar negeri ini yang akan menjadi tugas kalian minggu depan. Cari pengertian-pengertian yang saya sudah sebutkan di atas tersebut. Yang berikutnya adalah ketimpangan dalam pembangunan. Langsung ke gambar di sini, lihat pembangunan-pembangunan yang ada di kota dan yang ada di daerah. Begitu megahnya pembangunan yang ada di kota, sedangkan pembangunan yang ada di daerah sangat memprihatinkan. Itulah yang mengakibatkan perpecahan untuk atau ancaman untuk negara Indonesia itu sendiri. Yang berikutnya adalah kurangnya rasa toleransi. Kita lihat banyak sekali huru-hara, tragedi, perkelahian antar kelompok, antar pelajar karena kurangnya rasa toleransi. Oke anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya bisa kalian catat di buku lalu dipoto, dan tugas tersebut kalian upload di e-learning kalian masing-masing. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.